Halo, selamat sore. Kenalin, saya Christine Devina Musiani Lewar ya. Saya bekerja di kantor PT Kontak Prakasya Futures Bandung, salah satu kantor penyedia fasilitas jasa perdagangan ya. Nah, ini kita ngomong perdagangan, pasti berkaitannya sama satu hal, sama ekonomi kalau perdagangan ya. Sekarang teman-teman yang lagi stay home tetap semangat, tetap happy, yang lagi mungkin ada keperluan di luar, yang lagi dalam perjalanan juga tetap hati-hati, pakai masker, hand sanitizer ya, jangan lupa dibawa. Nah, kembali lagi tadi perdagangan ya, berkaitan dengan yang namanya ekonomi. Kalau lagi covid kayak begini, banyak sekali bisnis-bisnis konvensional, banyak sekali pabrik-pabrik yang memang harus pending dulu, harus tutup sementara. Lalu banyak toko-toko atau banyak kafe yang memang juga pending, yang memang juga tutup sementara. Jadi banyak orang mengeluh tentang yang namanya ekonomi penurunan, ekonomi turun, terjadi resesi ekonomi di saat COVID. Nah, sebenarnya itu nggak bisa kita jadiin alasan, ya. Karena dengan adanya COVID ini ada dampak negatif ya, memang ada dampak negatif, tapi ada juga dampak positif yang bisa kita ambil ya. Di tengah-tengah COVID kayak begini ada dampak positif. Yang pertama ya, kita punya waktu lebih banyak bersama keluarga ya, kita punya waktu lebih banyak untuk tetap bisa berbagi antara orang tua dan juga anak. Terus yang punya aplikasi Zoom sekarang banyak sekali pegawai-pegawai yang banyak sekali pekerja-pekerja yang terpaksa harus WFH. Karena itu permintaan akan aplikasi Zoom ini besar. Jadi sekarang kalian bisa searching, bisa cari bahwa pendapatan si pemilik Zoom ya, yang membuat aplikasi Zoom ini meningkat drastis ya, 16 triliun ya, mencapai segitu ya. Di era lagi Covid kayak begini, berarti ada positif, ada juga negatif. Nah, jadi kita nggak bisa mempersalahkan keadaan. Karena COVID, bisnis saya bangkrut. Karena COVID, pendapatan saya menurun. Semuanya karena COVID. Ya, nggak bisa kayak begitu. Kita tetap harus bisa bergerak. Kita tetap bisa harus melakukan perputaran ekonomi walau di tengah COVID kayak begini. Nah, kantor saya kantor penyedia fasilitas perdagangan kan. Nah, saya mau bagi salah satu alternatif, salah satu peluang yang bisa teman-teman, yang bisa bapak sama ibu manfaatin di saat lagi COVID kayak begini. Ada peluang yang banyak terjadi ya. Di yang pertama di emas, lalu yang kedua ada di saham-saham ya. Kalau teman-teman atau bapak sama ibu searching atau cari harga saham sekarang itu banyak yang lagi menurun ya. Terus habis itu ada diskon besaran ya untuk saham. Jadi kalau kita melakukan pembelian sekarang lalu kita jual di harga normal saja, sudah ada peluang keuntungan yang bisa kita dapetin gitu. Nah, di sini saya bakal ngejelasin yang pertama di emas, karena memang saya sangat tertarik sekali dengan produk emas ini. Karena yang pertama, emas salah satu tempat investasi ya, salah satu bahan investasi. Di era Covid kayak begini kita tetap bisa loh berdagang di emas, kita tetap bisa loh berinvestasi di emas. Covid nggak mempengaruhi emas loh, buat emas itu anjlok atau apa, enggak. Justru mumpung lagi Covid kayak begini, harga emasnya bagus ya, karena banyak permintaan. Terus habis itu ada indeks pasar ya, untuk saham indeks pasar Hang Seng, indeks pasar Hong Kong itu Hang Seng, lalu ada indeks pasar di Jepang itu Nikkei. Nah, ini untuk indeks pasar, untuk saham itu yang tadi saya bilang lagi diskon besar-besaran, lagi turun ya. Nah, ini saya tunjukin grafiknya. Yang pertama saya tunjukin dulu tentang emas ya, tentang gold ya. Emas ini kan juga termasuk safe haven, jadi bisa teman-teman sama bapak ibu pakai untuk manfaatkan sebagai peluang untuk bisa ambil keuntungan. Nah, ini teman-teman lihat ya, harga emas tahun lalu bulan Mei kemarin ini harga emas di bawah sekali, di 1.300. Tahun sekarang dia di 1.700 ya. Harga tertinggi kemarin 1.745 ya, 1.745 dolar per troy ounce. Ini ada kenaikan yang besar. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya, kok ada penurunan drastis gitu. Nah, ini pada saat munculnya pandemi Covid itu dia turun, tapi sekarang sudah normal, sudah mulai pergerakannya naik kembali, apalagi menjelang lebaran nanti.
peluang pergerakan harga menjelang lebaran ini bisa mencapai 1.800 dolar per troy ounce. Jadi sekarang harga 1.700, dijual di 1.800 saja udah ada selisih 100 poin ya. Kalau kita hitung keuntungan untuk emas itu bapak sama ibu beli ya beli satu lot itu bapak sama ibu menjaminkan dana 10 juta. Hanya dana jaminan aja, jadi setelah transaksi dananya akan kembali. Dikalikan dengan nilai kontrak size ya. Nilai kontrak size ini 100 dolar dikalikan dengan selisih poin ya. Tadi kalau beli di 1.700 harga naik ke 1.800 berarti ada selisih 100 poin. Berarti peluang untung ada 10.000 ya. Ada 10.000 berarti ada peluang untung 100 juta di sini. Kalau bapak sama ibu susun posisi beli dari sekarang dan jual di saat lebaran. Nah, ini database ya per hari pergerakan harga harian. Nah, kita bisa lihat nih, ini yang tanggal 16 April ya. Nah, misalnya ketika open pasar, open di 1.715 ya, bapak sama ibu beli nih pada saat pembukaan pasar. Lalu bapak sama ibu jual di saat kenaikan di 1.739. Nah, di sini ada selisih 24 poin. Nah, perhitungan kayak yang tadi saya bilang, satu lot, bapak sama ibu beli satu lot ya, beli di harga 1.715, beli satu lot. Kemudian bapak sama ibu jual di 1.739, berarti kan satu lot dikali nilai kontrak size 100 dolar, lalu dikali selisih poin. Ini ada dari 1.715 ke 1.739 ada selisih 24 poin. Berarti 1 dikali 100 ya, dikali 24 itu ada peluang untuk 2.400 atau 24 juta ya. Kita kalikan dengan fixed rate ya 10.000, jadi 2.400 kalau kita rupiahkan kalikan dengan 10.000, jadi ada peluang untung 24 juta ya. Itu di tanggal 16 April. Terus bisa juga bapak sama ibu beli nih ketika harga di sini 1.706 ya, dia murah, sempat murah sekali di 1.706, lalu jual di harga 1.717. Ini ada selisih 11 poin. Perhitungannya sama. Jadi saat beli satu lot, terus beli satu lot dikalikan nilai kontrak saya 100 dolar dikalikan dengan selisih poin 11 poin, berarti ada peluang untung 1.100 atau 11 juta ya. Nah, ini peluang untung harian loh. Ini kita dapetin harian ya. Jadi minimal kalau bertransaksi di pasar bursa itu ada minimalnya 1-2 juta ya, keuntungan minimal sekali itu. Nah, terus sekarang saya bakalan nunjukin lagi di yang tadi saya bilang, indeks pasar di Hang Seng sama Nikkei itu lagi diskon besar-besaran ya, lagi diskon sekali, lagi turun, lagi murah, saham itu lagi murah banget. Nah, ini ada Hang Seng, ini harga normal Hang Seng ya ini, lalu ini sekarang harganya lagi murah sekali, lagi di bawah sekali ya, di harga di 23.000. Nah, ketika harga saham ini kembali normal ya, kembali normal di 29.000, ini ada selisih 6.000 poin. Kalau perhitungan untuk Hang Seng sama Nikkei itu, bapak sama ibu beli satu lot ya, satu lot menjaminkan dana 10 juta, lalu beli di 2.300 ya, 2.300, kemudian jual di 2.900 ya. Ini ada selisih 600 poin ya, ada selisih 600 poin ini. Nah, jadi beli satu lot dikalikan nilai kontrak size untuk Hang Seng atau Hang Seng dan Nikkei ini adalah 5 dolar. Jadi 5 dikali 5 terus dikali 600, berarti ada peluang untung 3.000 ya, ada peluang untung 3.000 dikalikan dengan 600 ya, jadi 6 kali 5 kan 30 ya, dikalikan 600 ada peluang untung 3.000. Ini ada 30 juta, kita bisa untung 30 juta nih di sini ketika harga kembali ke normal aja ya, dia cuman kembali ke normal saja, normal untuk harga Hang Seng. Nah, itu sudah ada peluang segitu besar, peluang besar. Nah, makanya ini peluangnya bisa didapetin per hari ya, setiap hari Senin sampai Jumat bisa melakukan transaksi jual dan beli di pasar bursa ya, jual dan beli di pasar bursa ini dari jam 6 itu untuk
emas ya, dari jam 6 pagi sampai jam 4.30 tetap bisa melakukan yang namanya transaksi, tetap bisa melakukan yang namanya jual dan beli. Nah, terus penarikan di kantor kita itu dari hari Senin sampai hari Jumat selama jam kerja bank, Bapak sama Ibu teman-teman bisa melakukan pengajuan penarikan. Jadi pas profit atau untung bisa langsung tarik ya, kita bisa langsung dapat. Jadi nggak ada alasannya resesi ekonomi, penurunan ekonomi, Bapak sama Ibu teman-teman bisa tetap nambah aset ya, salah satunya dengan melakukan perdagangan berjangka ya di pasar bursa ya. Nah, itu ada peluang untung di sana. Nah, jangan disia-siain ya, segera berani dan ngambil keputusan. Jangan bertanya-tanya dalam hati, karena ini hal baru, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tenang, ada saya di sini yang nanti akan mendampingi Bapak sama Ibu teman-teman untuk melakukan transaksi. Kemudian ada juga wakil pialang berjangka ya, orang yang sudah mendapatkan legalitas dari pemerintah untuk mendampingi nasabah bertransaksi di pasar bursa ya. Nah, di sini untuk registrasinya itu dengan pembukaan rekeningnya itu dengan melakukan deposit pertama ya, seperti di bank Bapak sama Ibu buka rekening untuk menabung. Nah, di sini Bapak sama Ibu buka rekening untuk bertransaksi ya. Jadi dengan deposit pertama atau dana pertama ya, dana awal itu 10.000 atau 100 juta. Nah, teman-teman, Bapak sama Ibu udah bisa bertransaksi di pasar bursa untuk tetap mendapatkan peluang untung minimal 1-2 juta ya. Tadi saya contohin itu pergerakan harga di tengah Covid ya, keuntungannya bisa mencapai 24 juta, 11 juta. Lalu ada peluang untung di indeks pasar Hang Seng dan Nikkei yang mencapai 30 juta ya. Nah, itu kesempatan-kesempatannya jangan dilewatin gitu aja, mumpung lagi Covid ya. Jadi di tengah Covid nggak semuanya negatif, ada positifnya juga. Nah, mumpung lagi Covid, segera ambil peluang, ambil keputusan, dan dapetin peluangnya ya. Oke, terima kasih, selamat sore.